Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fariski Pratawulaga. Ini untuk 193 dari kelas ISTEL 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambahan mengenai teknologi deep learning apa yang akan saya gunakan dan juga bagaimana topologi untuk tools yang akan saya gunakan. Oke, untuk di sini kan saya menggunakan deep learning autoencoder. Nah, contoh bentuk autoencoder seperti ini. Yang dimana yang bagian putih ini ada X itu input, nah bagian hijau ini hidden layer atau bisa disebut encoder untuk bagian dari autoencoder. Lalu sini ada bagian decoder yang berwarna ungu dan juga tiga-tiga ini termasuk ke hidden layer dan juga ini ada X bertanda garis di atasnya yang menandakan ini output. Nah, tujuan dari encoder itu kan ada dua, itu encoder dan decoder. Nah, encoder itu merubah input data menjadi dimensi yang lebih kecil. Lalu, nah dari encoder kan bagian kiri. Nah, bagian kanan itu kan decoder. Nah, decoder tuh berusaha untuk merekonstruksi kembali data yang telah dikecilkan itu kembali ke ukuran asalnya. Sehingga yang dianalisis adalah distance error atau rekonstruksi error. Apakah input datanya tuh mirip dengan hasil output. Nah, itulah kenapa saya menggunakan autoencoder sebagai untuk alat anomaly detection di network jaringan itu karena dia bisa mendeteksi misalkan nih kita masukkan input training datanya itu adalah normal data. Pasti kan dia bisa mendeteksi data-data normal karena yang dia tahu kan hanya data normal sehingga ketika kita terdapat serangan dimasukkan input saat di output kan pasti akan terjadi perbedaan gitu nilai rekonstruksi errornya karena dia tidak pernah ada belajar tentang data tersebut dan serangan tersebut sehingga hasil errornya pun akan gede sehingga autoencoder bisa memberikan alert atau deteksi kalau misalnya yang masuk ke dalam sistem adalah serangan gitu. Nah, untuk modelnya itu ini kan kita ada input dan juga output ya input dan output. Nah, untuk input dan output itu tergantung untuk besar data itu tergantung dengan total fitur yang bakal kita gunakan. Misalkan seperti protokol, byte count, nah itu dimasukkan ke dalam input. Sehingga untuk besaran input itu tergantung dari besaran komponen yang bakal kita gunakan. Nah, untuk autoencoder juga itu dia menggunakan sistem numerikal ya untuk inputnya sehingga untuk data-data komponen seperti ini yang source port, destination IP, protokol, bucket count, byte count itu tuh kita ubah menjadi numerical value sehingga bisa menggunakan sistem one hot encoding ataupun binary encoding lalu kita lakukan normalisasi dengan melakukan min max normalization gitu. Misalnya sini di convert gitu dan fitur value di convert menjadi numerical vector menggunakan min max normalization. Nah, untuk dataset yang bakal digunakan tuh untuk autoencoder tuh kita harus menggunakan data normal untuk training sehingga agar ketika dilakukan testing dengan serangan dia mendeteksinya dengan lebih kuat gitu karena dia hanya mempelajari data-data normal saja atau jaringan normal saja tidak termasuk dengan jaringan yang telah ada dataset serangan itu di dalamnya. Jadi untuk training bisa menggunakan besaran dataset seperti 70%, 60%. Lalu pada validation test itu bisa menggunakan 10% dataset yang normal ataupun 20% dataset yang normal. Nah, untuk testing tuh bisa dengan melakukan 20% normal, 20% dataset normal yang disesuaikan dengan data-data serangan untuk mengetes apakah bisa membedakan tuh dari 20% normal ini ditambah dengan serangan apakah bisa mendeteksi serangannya saja sehingga yang 20% normal ini terdeteksi dengan
data yang terdeteksi dengan alert normal gitu, tidak terdeteksi sebagai serangan. Nah, untuk evaluasi model dari yang telah dikerjakan tuh bisa dengan precision, akurasi, F1 score, ataupun false positive rate. Nah, untuk lalu untuk topologinya bisa kita lihat dari sini. Di sini saya menggunakan topologi seperti ini, yaitu menggunakan 4 switch, yang dimana switch tengah ini sebagai inti tuh terhubung ke surikata atau surikata dan encoder, yaitu dengan port yang di tengah ini melakukan mirroring data ke surikata dengan melalui span port gitu. Nah, lalu di bagian tengah ini ada web server, yaitu di mana ntar host dari mainnet kita ubah menjadi sebuah server. Lalu ada switch 1 dan switch 2 ini sebagai yang terhubung dengan host gitu. Lalu untuk on-host tetap dari keempat host ini terhubung ke OpenFlow melalui on-host, sehingga on-host bisa mengetahui apabila ada serangan pada serangan pada salah satu host ini bisa deteksi oleh OpenFlow sehingga dia bisa melakukan blokir gitu. Lalu untuk surikata dan encoder tuh masih sama, apabila adanya dari paket encodingnya baru terdeteksi serangan, maka surikata bisa langsung mengirimkan alert ke ONOS gitu melalui REST API-nya. Walaupun bisa auto encoder juga sama, apabila tidak deteksi serangan oleh surikata namun auto encoder berhasil mendeteksinya, maka auto encoder lah yang mengirimkan alert ke ONOS melalui REST API. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau terbata-bata kalimatnya. Mohon maaf. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.